Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Khazinatul Asrar, pengarang kitab tersebut mengingatkan kepada kita tentang beberapa hal yang harus diperhatikan apabila kita ingin meraih kesuksesan dalam sebuah pekerjaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung bagaimana niatnya. Maka untuk dapat menjadikan niat itu berhasil, maka dari itu para ulama, terkhusus pengarang kitab Khazinatul Asrar, Sayyid Muhammad Hasan As-Subki berkata, diperlukan 4 hal. Apa yang pertama? Yang pertama, kata beliau, adalah al-ilmu. Sebuah pekerjaan itu memerlukan yang namanya ilmu, supaya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana sekira-kiranya yang bermanfaat, atau sekiranya itu yang membawa kita kepada madarat. Tentu kita bisa memahami itu kalau diikuti dengan ilmu. Makanya yang namanya ilmu ini merupakan tuntunan buat kita, penuntun buat kehidupan kita agar menjadi hidup yang lebih baik lagi. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan semata-mata untuk mencari ilmu, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya surga ini bukan hanya nanti di akhirat saja. Bukankah di setiap doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Kita minta kebahagiaan di dunia dan juga kita minta kebahagiaan di akhirat. Para ulama sepakat, kebahagiaan bisa kita raih apabila kita memiliki ilmu. Untuk itu, ilmu menjadi syarat utama suksesnya sebuah pekerjaan. Ilmu menjadi syarat utama gemilangnya sebuah pekerjaan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MUI TV yang berbahagia, itu yang pertama, al-ilmu. Lalu yang kedua, kata Syekh As-Subki, syarat agar kita mendapatkan kejayaan, kesuksesan dalam pekerjaan kita adalah an-niyah. Itu tadi, harus diiringi dengan niat yang benar. Dalam kaidah fiqih dikatakan al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung bagaimana tujuannya. Kalau tujuannya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya apa-apa yang lain yang berkaitan dengan urusan dunia pasti bakalan ngikut. Tapi sebaliknya, kalau cuma kita mengejar dunia atau mengejar perempuan yang kita nikahin, maka kita hanya mendapatkan sebatas itu saja. Maka berbahagialah kalau mereka-mereka yang berbuat, yang bekerja, yang menginginkan sesuatu semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatmu yang berbahagia. Lalu yang ketiga, apabila pekerjaan ingin mendapatkan kesuksesan, niat yang bagus, nilai yang bagus, maka diperlukan as-sabru, yaitu kesabaran.
Apapun perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini harus diikuti dengan kesabaran. Sholat bisa khusyuk karena kesabaran. Pekerjaan bisa tuntas karena kesabaran. Semuanya harus diikuti dengan berbarengan. Ya ilmu, ya niat, ya kemudian diikuti dengan kesabaran. Para ulama sepakat, man sabara zafira. Siapa yang sabar, pasti dia akan beruntung. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Yang namanya sabar itu akan menolong setiap perbuatan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Coba lihat. Orang kalau salatnya khusyuk itu karena dia sabar. Orang pekerjaannya tuntas itu karena dia sabar. Orang dagang bisa sukses dan kemudian menjadi besar dagangannya itu lantaran dia punya kesabaran. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki rasa kesabaran. Maunya instan, maunya serba jadi, maka yang ada adalah berantakan. Bahkan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah saja, itu harus memiliki jiwa kesabaran yang baik. Bukankah yang namanya perjalanan itu tidak selamanya enak? Terkadang ada lubang yang kita hadapi. Terkadang ada godaan-godaan yang kita lewati. Tentunya cobaan dan godaan tersebut harus kita hadapi dengan kesabaran. Kita harus mengingat apa niat kita. Kalau niat kita untuk kebaikan, kemudian ada kerikil di hadapan kita, maka tentunya akan kita hadapi semua itu dengan kesabaran. Ada ilmu yang mengarahkan kita. Ada ilmu yang membimbing kita agar apa yang kita kerjakan bisa meraih kesuksesan. Dan yang terakhir, hadirin jamaah sekalian, sahabatmu yang berbahagia, al-ikhlas. Maka tiga komponen tadi harus dibarengi dengan keikhlasan. Karena Allah berpesan dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah sekali-kali aku perintahkan kecuali kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan sahabatmu yang berbahagia, kita semua bisa mendapatkan hikmah dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun yang akan datang, tahun 2025 ini menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita, untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.